Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau makeover kompor dan rice cooker aku. Aku mau makeover lebih estetik dan nantinya akan masuk ke project makeover dapur aku. Jadi stay tune terus ya guys. Nah, untuk yang pertama aku mau makeover kompor aku dulu. Di sini aku menggunakan stiker marble karena kebetulan stiker ini tebal dan permukaannya glossy. Jadi kalau kotor, stiker ini gampang banget untuk dibersihkannya, apalagi kena minyak itu sangat gampang untuk dibersihkannya. Dan stiker ini aku order di tempat yang memang khusus untuk stiker kompor, jadi ukurannya pun bisa disesuaikan dengan ukuran kompor kalian. Jujur buat aku emang susah banget buat nimpelin stiker di kompor kayak gini, jadi aku minta tolong Pak Suami untuk ngerjainnya. Untuk pengerjaannya memang harus ekstra hati-hati seperti ini karena menurut saya kalau tidak hati-hati stikernya bisa jadi bergelembung. Kalau buat aku sendiri pasang stiker kompor ini susah-susah gampang dan sangat menantang karena kita harus menyesuaikan dengan ukuran kompornya. Untuk teman-teman yang mau samaan stiker kompornya, aku akan taruh link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Oke, fokus ke makeovernya dulu ya guys. Dan jangan lupa kita lubangi pematiknya atau untuk menghidupkan kompornya dengan menggunakan gunting sedikit saja. Nah, ini Pak Suami sangat hati-hati untuk membuka perekas stikernya. Sebenarnya aku minta tolong sama Pak Suami supaya pemasangan stikernya sesuai ekspektasi. Dan aku sudah pesan ke Pak Suami pemasangan stikernya harus ekstra hati-hati karena aku pengen sesuai yang aku mau. Dan ternyata Pak Suami ngerjainnya ekstra hati-hati banget karena Pak Suami bilang dia tidak mau mengecewakan istrinya. Oke, lanjut sekarang kita lubangi pematik yang di sebelahnya. Dilubanginya bisa menggunakan karter ataupun gunting, disobek sedikit aja ya guys. Dan aku mau bagi-bagi tips buat kalian. Setelah stikernya ditempel seperti ini, kalian harus wajib menekan-nekan stikernya seperti ini menggunakan scraper supaya stikernya tidak mudah lepas dan kuat. Lanjut sisaan stiker di pinggir ini akan digunting dan sisaannya akan ditempelkan ke pinggiran kompornya. Menurut aku juga paling sulit mengerjakan pas di pinggiran kompor seperti ini. Nah, yang aku suka dari stiker kompor ini, ketika kita salah menempelkan stikernya dan stikernya mau kita lepas lagi itu bisa dan tidak bergelembung. Jadi buat kalian yang memang belum pernah menempelin stiker ke kompor kayak gini, kalian wajib menontonnya dari awal sampai akhir supaya kalian tahu step by stepnya. Nah, yang kalian lihat suami aku sangat teliti banget ngerjainnya karena sebenarnya suami aku sudah 2 kali aku suruh nempelin stiker kompor. Dan sekarang kita masuk ke area tungku. Ini dilubanginya harus ekstra hati-hati juga. Pelan-pelan saja supaya tidak mengenai pinggiran tungkunya. Ini kita karter mengikuti bentuk tungkunya. Nah, untuk mempermudah mempekerjakan di bagian ini, kalian harus pegang salah satu sisinya seperti ini supaya pemotongannya itu benar-benar rapi. Nah, kalian bisa lihat Pak Suami sangat pelan-pelan mengerjakannya karena memang Pak Suami menurutku sudah ahli dalam mengerjakan stiker kompor. Oke, sekarang lanjut kita lubangi tungku sebelahnya. Ini Pak Suami melubanginya sangat hati-hati lagi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, salah satu sudutnya harus ditekan supaya pinggiran tungkunya tidak ikut tergores. Oke, setelah kedua tungkunya dilubangi, kalian wajib menekan-nekan stikernya supaya stikernya itu benar-benar kuat ya guys. Kalau stikernya sudah ditekan-tekan, sekarang masuk ke bagian pemasangan pemantiknya, yaitu untuk menyalakan kompornya. Dan sebelum pemantiknya dipasang, kalian harus melubangi pemantiknya, disobek sedikit saja menggunakan gunting. Nah, begitu juga untuk pemasangan pemantik yang kedua, kalian harus melubangi pemantiknya terlebih dahulu ya guys. Sekarang aku stikerin bagian pinggir kompor ini. Di pinggir kompor ini sebenarnya menurut aku juga sangat susah ya guys. Jadi kalian harus pelan-pelan juga untuk memasangnya. Nah, pas di ujung kompor ini ada sedikit sisa stiker, itu dipotong aja. Dan jangan lupa setelah stikernya ditempel, kita ratakan kembali menggunakan scraper. Nah, ini Pak Suami sedang meratakan kembali bagian-bagian pinggir tungku supaya bisa terlihat rapi. Nah, setelah stikernya sudah ditempelkan ke kompor, sekarang waktunya pemasangan tungkunya. Dan hasilnya pasti sangat terlihat seperti kompor baru. Nah, ini dia hasilnya, sangat terlihat estetik banget. Yang aku suka sesuai dengan harapan aku.
Nah, kali ini kita masuk ke bagian makeover yang kedua, yaitu makeover rice cooker. Sebelum kita tempelin stikernya, sebaiknya kita lap-lap dulu supaya mudah stikernya menempel. Nah, lagi-lagi aku minta bantuan ke Pak Suami untuk ngerjain stiker rice cooker, karena menurutku kalau dilihat hasil dari Pak Suami yang mengerjakan stiker kompor itu sangat bagus dan sesuai ekspektasi aku. Jadi aku minta tolong lagi deh ke Pak Suami. Nah, untuk pembelian stiker rice cooker ini aku beli di toko yang sama dengan kompor. Dan lagi-lagi kalau kalian mau samaan dengan aku, linknya akan aku taruh di kolom deskripsi ya guys. Sebenarnya menurut aku untuk tingkat kesulitannya itu lebih sulit mengerjakan stiker rice cooker daripada stiker kompor. Walaupun rice cooker ini bentuknya cuma bulat seperti ini, tapi menurutku bagian ini itu sangat sulit karena ada bagian-bagian kecilnya yang harus dikelet dengan hati-hati. Untuk stikernya sendiri aku pilih model marble karena aku mau kostum dengan kompor aku. Oke, fokus dulu ke makeovernya. Nah, sekarang aku tempelin stikernya secara perlahan, melingkari bagian ke seluruh magicomnya. Dan untuk perekat stikernya jangan dilepas semua. Nah, menurut aku ini adalah bagian yang paling tersulit karena aku harus mengkarter bagian lampu magicomnya. Dan ini harus ekstra hati-hati banget supaya hasilnya itu terlihat estetik dan rapi banget. Setelah stikernya ditempelkan, jangan lupa kita untuk menekan-nekan seperti ini. Bisa menggunakan tangan ataupun scraper supaya stikernya itu bisa tahan lama. Nah, ini suami aku menarik stikernya lagi mengikuti bentuk magicomnya. Lagi-lagi harus secara hati-hati dan secara pelan-pelan ya guys. Untuk stikernya ini aku nggak ukur dulu karena stikernya ini memang dikhususkan untuk magicom. Nah, ini suami aku lagi nempelkan lagi secara pelan-pelan. Nah, setelah stikernya semua tertempel, sekarang suami aku sedang meratakan kembali menggunakan scraper. Dan ini ada sisa sedikit dari stikernya, aku gunting aja. BTW, ini aku ngerjainnya tengah malam ya guys, sekitar jam 1-an, karena aku lagi ngejar waktu untuk makeover dapur aku. Nah, ini dia hasilnya, sudah kelihatan cantik banget, lucu, dan hasilnya itu estetik banget yang aku harapkan. Oke, terima kasih sudah menonton, ditunggu video makeover dapurku.